Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang dalam beriman kepada qada dan qadar. Apa saja dua sikap tersebut? Yang pertama, redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan melalui ketetapannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat dulu apa itu makna dari ridha dan makna daripada sabar. Ridha menurut bahasa berarti senang hati, sukarela. Sedangkan menurut istilah, ridha itu adalah menerima dengan perasaan senang hati, menerima dengan perasaan suka atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada dirinya. Baik yang terjadi itu dalam bentuk nikmat maupun yang terjadi dalam bentuk musibah, dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia yakin bahwasanya ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Makanya dia menerima apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dengan senang hati. Sementara makna sabar, menurut bahasa, sabar itu adalah ketabahan hati, ketegaran dalam menerima sesuatu, dalam menghadapi sesuatu. Sedangkan menurut istilah, sabar itu adalah menghadapi semua ketentuan yang terjadi pada dirinya dengan penuh ketegaran, dengan penuh ketabahan hati, sekalipun sesuatu yang menimpa dirinya itu adalah hal yang tidak menyenangkan, hal sesuatu yang tidak mengenakan, sekalipun itu pahit. Setelah kita mempelajari, setelah kita tahu apa itu ridha dan apa itu sabar, maka apa ciri daripada orang-orang yang ridha dan sabar atas takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang yang ridha dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menerima dengan senang hati dan sukarela atas ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Baik itu sesuatu yang menyenangkan maupun suatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Apakah itu sebuah nikmat ataupun sebuah musibah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ridha, orang yang sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengeluhkan apapun yang terjadi pada dirinya, yang menimpa dirinya, baik di dalam hati maupun diceritakan kepada orang lain. Dia hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengadukan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberitahukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain, sehingga orang lain menganggap dirinya senantiasa selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi sabar itu kepada tiga macam. Yang pertama adalah sabar ketika tertimpa musibah. Yang kedua, sabar ketika menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat bagaimana sabar dalam tertimpa musibah, sabar dalam menjauhkan maksiat, dan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dalil-dalil yang telah Allah siapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik."
maka sabarlah kalian untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, ketetapan Tuhanmu. Dalam ayat ini kita bisa tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar atas semua kejadian yang menimpa diri kita. Terutama sekali ketika kita ditimpa musibah, bencana, bala, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya semua yang terjadi pada dirinya merupakan ketetapan yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz, dan semua yang terjadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami akan menguji, kata Allah, bisyai'in minal khaufi wal ju'. Semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, rasa takut, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan lain sebagainya. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Dari ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar atas ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Dalam Quran surah Yusuf ayat 33 ini adalah kisah bagaimana tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika diajak untuk melakukan perbuatan zina dengan salah seorang istri dari pembesar kerajaan pada saat itu. Nabi Allah Yusuf alaihi salam menahan dirinya, menjaga dirinya jangan sampai terjerumus untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Karena itu, orang-orang yang sabar ketika menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, maka seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, penjara itu lebih disukai daripada melakukan perbuatan maksiat. Penderitaan lebih disenangi, kesusahan lebih dicintai dibandingkan dengan melakukan perbuatan maksiat. Itulah orang-orang yang sabar di dalam menjauhkan perbuatan maksiat. Dan yang terakhir adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dalam Quran surat Thaha ayat 132 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar ketika kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajak keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah, maka hendaknya kita bersabar diri, menahan diri kita dengan apa yang telah kita perintahkan. Perlu tahapan-tahapan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa hikmah dari sifat redha dan sabar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang memiliki sifat redha dan sabar tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang redha dan sabar akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasbiru innallaha ma'as sabirin." Maka hendaklah kalian bersabar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya orang-orang yang redha dan sabar akan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang tak terhingga. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan tiada terkira, dengan tidak dapat dihitung, karena begitu banyaknya pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang sabar akan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada sifat redha dan sabar, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, mereka akan menjadi orang-orang yang dicintai dan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu." Apabila Allah akan mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Jika hamba tersebut sabar dengan ujian Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia redha dengan ketentuan Allah, redha dengan musibah yang Allah berikan, menerima dengan senang hati, maka dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat disampaikan pada kali ini, yaitu tentang sikap redha dan sabar terhadap qada dan qadar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.